Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita memasuki bulan Muharram, kita akan selalu diingatkan dengan berbagai macam pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba terbaiknya, nabi-nabi terdahulu. Selalu saja momentum itu sering terjadi di bulan Muharram. Kita mulai dari Nabi Adam diampuni pertobatannya oleh Allah pada bulan Muharram. Nabi Nuh selamat dari kepungan banjir atau di atas kapal. Nabi Yunus selamat dari perut ikan. Nabi Yusuf selamat dari sumur yang diceburkan oleh saudaranya. Nabi Isa selamat dari pengepungan yang hendak disalib. Kemudian Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun. Dan seterusnya. Banyak lagi berbagai macam pertolongan Allah yang telah diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Karena itulah mari sama-sama kita ambil hikmah yang pertama. Bahwa marilah sama-sama kita memiliki sikap optimis, mentalitas optimis, agar dalam menghadapi situasi dan kondisi bagaimanapun juga tidak boleh putus asa, tidak boleh nyerah, tidak boleh cemas. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah, dan itu sudah berkali-kali dibuktikan oleh Allah di dalam pentas sejarah kehidupan umat manusia. Bahkan ketika musibah besar pun kita tidak boleh pesimis. Kita lihat misalnya kerusakan Fir'aun luar biasa, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, saya Tuhan kamu tertinggi. Kemudian takut lengser, takut diturunin, maka Fir'aun menyuruh kepada seluruh rakyatnya agar menyembelih setiap kelahiran laki-laki. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kemudian kebijakan Firaun ini didukung oleh seluruh lapisan masyarakatnya, termasuk didukung oleh ahli agamanya bernama Bal'am bin Bawrah, termasuk didukung oleh ahli teknologinya yang bernama Haman, arsitektur seping dan piramid, termasuk juga didukung oleh ahli keuangannya, orang kayanya pada saat itu yang bernama Korun. Sedemikian rupa dahsyatnya kerusakan itu, Allah tidak tinggal diam. Mengutus hamba pilihannya, Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun tenggelam dengan sangat hina di lautan. Begitu pula Raja Namrus yang sedemikian bodohnya menyembah berhala, ribuan berhala dibuatnya. Masyarakat kemudian mengikutinya, para pemimpinnya, para orang-orang terdekatnya ikut mendukungnya. Allah tidak tinggal diam, mengutus Nabiullah Ibrahim alaihissalam, faja'alahum judadza. Ibrahim kemudian mengampak berhala-berhala itu sampai hancur berkeping-keping. Dan seterusnya, bagaimana kisah kaum Ad, kisah Samud, kisah kaum Nabi Lut, penyimpangan seksualnya, kisah Nabi Shu'aib yang materialistik dengan curang dalam timbang menimbangnya, kisah kaum Nabi Isa yang sangat pragmatis, buas, ganas, dan beringas. Terus sampai akhirnya kisah-kisah kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, yang kemudian Allah tidak tinggal diam, mengutus hamba pilihannya, nabi-nabi yang akhirnya diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak pelajaran sejarah itu, marilah sama-sama kita ambil sikap optimis dalam menghadapi situasi dan kondisi bagaimanapun, terutama saat-saat kepepet, saat-saat genting, saat-saat kritis, saat-saat kita sudah tidak mampu lagi, merasa tidak ada harapan lagi. Justru di saat kritis itulah, di saat genting itulah, di saat-saat dekat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah sama-sama kita coba mengambil pelajaran bahwa ternyata pertolongan Allah kepada hamba-hamba pilihannya
tidak gratis, begitu ya. Bukan sekedar bonus biasa, akan tetapi setelah hamba-hamba pilihannya ini, para nabi terdahulu berupaya secara maksimal, berjuang habis-habisan melalui berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan, gangguan silih berganti, bertubi-tubi, tak pernah berhenti, selalu dilewati. Bahkan ada nabi yang bergelar ulul azmi, artinya nabi yang paling banyak menerima ujian, cobaan, dan penderitaan. Karena itulah baru saat-saat kepepet itu, saat-saat genting itu, saat-saat kita sudah tidak mampu lagi, justru saat-saat dekat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap dilempar ke dalam api, Allah turun tangan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu, selamatkan Ibrahim. Ketika Nabi Musa sudah kepepet, di depan ada lautan, di belakang ada pasukan Fir'aun, saat itulah Allah turun tangan, idrib bi'asokal bahar, pukul Musa lautan itu dengan tongkatmu, jadi jembatan, selamat Nabi Musa, tenggelam Fir'aun. Saat-saat Nabi Yunus sudah kepepet masuk ke dalam perut ikan, saat-saat Nabi Nuh sudah dikepung oleh banjir di atas kapal, saat-saat Nabi Yusuf sudah diceburkan ke dalam sumur, saat-saat Nabi Isa sudah terkepung mau disalib, saat-saat Nabi Muhammad mengalami masa-masa kritis, masa-masa kepepet, misalnya dikeroyok di Ka'bah sampai pingsan-pingsan, di embargo di Lembah Si'ib hampir 3 tahun, dikepung, nggak bisa kemana-mana, banyak yang kelaparan. Kemudian di Madinah pun ada yang namanya konspirasi, dikepung dengan yang kita sebut dengan perang Ahzab, dengan strategi Khandaq yang kemudian kita kenal dalam sejarah itu. Dan sering sekali Rasulullah itu juga mengalami saat-saat kepepet. Kalau kita amati peristiwa hijrah saja, minimal ada 5 saat kepepetnya Nabi. Pertama, di rumahnya bersama Ali bin Abi Thalib dikepung oleh pasukan elit. Yang kedua, di Gua Thur, juga sudah sebentar lagi dalam pengejaran akan sampai. Yang ketiga, ketika habis air dalam perjalanan, ketemu dengan Ibu Atikah atau Ummu Ma'bad. Kemudian dikejar oleh Surokoh, sampai sebentar lagi mau masuk Madinah, masih ada lagi hambatan. Bagaimana Rasulullah kemudian dicegat oleh satu pasukan yang berjumlah 70 orang, dan anehnya pasukan ini sudah tahu kalau membawa mayatnya Nabi atau hidup atau mati akan dapat hadiah besar luar biasa. Tetapi setelah terjadi dialog, turun hidayah, maka yang 70 orang ini nggak jadi membunuh Nabi, malah ikut mengawal masuk kota Kuba di pinggiran kota Madinah. Subhanallah. Jadi hampir semua nabi-nabi terdahulu baru mendapat pertolongan Allah setelah usaha maksimal, setelah kerja keras, setelah habis-habisan, setelah mentok, setelah kepepet, setelah kritis, setelah kita sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan. Saat itulah saat-saat yang paling dekat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya ditanya mengapa Rasulullah sukses berdakwah, mudah sekali jawabannya. Karena Rasulullah sudah habis-habisan, sudah babak belur, bonyok-bonyok, pingsan-pingsan, berdarah-darah, disambitin, diejek, diembargo, disiram darah onta, dilempar usus kambing, pulang dari Mina matanya disiram abu, lagi sujud, ditimpa batu besar oleh si Amroh istri Abu Lahab yang bergelar Ummu Jamil sampai patah sikut Nabi. Pernah dikeroyok di Mekah sampai pingsan-pingsan, ditolong oleh Hamzah. Pernah diembargo massal di Lembah Si'ib sampai 3 tahun lamanya, banyak yang kelaparan, dan seterusnya. Bahkan kisah tragis yang di Taif, bagaimana Nabi dilempari batu oleh anak-anak kecil, luar biasa. Jadi pantas ketika sudah bekerja keras, usaha maksimal, tawakal penuh, pasrah total, pantas baru kita nagih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Nah, yang ketiga, marilah sama-sama kita ambil renungan pada diri kita. Kalau kita memang ingin mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin memang mendapat kesuksesan dari Allah, atau kita ingin mendapat kemenangan dalam sebuah perjuangan, pertanyaannya yang harus kita ajukan pada diri kita,
Sudah seberapa jauh maksimalnya diri kita di dalam melaksanakan syarat-syarat yang telah Allah berikan untuk diberikan kemenangan. Karena semua janji-janji Allah akan menolong kita, akan memberikan kemenangan, semuanya bersyarat. Nggak ada janji gratis. Ya, kalau jika itu kan artinya syarat. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Kan ada syaratnya dulu, baru Allah kasih solusi. Nah, mari sama-sama di tahun baru ini kita bertekad untuk memenangkan perjuangan. Kita bertekad untuk menggapai sukses dunia akhirat. Kita bertekad untuk mendapatkan janji-janji Allah. Kita akan bertekad untuk lebih baik lagi di dalam mengarungi kehidupan 1443 Hijriah nanti dengan berbagai pertanyaan. Sudah siapkah kita berjuang secara maksimal? Sudah siapkah kita bekerja secara full? Mengerahkan seluruh potensi kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius, sungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan berikan dia jalan-jalan kami. Nah, karena itulah semoga kita siap di tahun baru 1443 Hijriah ini untuk sepenuhnya mengerahkan tenaga, pikiran, perasaan, doa, harta, jiwa, waktu, semua potensi yang ada di sekitar kita, kita siap berjuang di jalan Allah sehingga kita layak mendapatkan janji-janji yang telah Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.